Nama-nama penerima PKH, BPNT, dan PBI yang tercoret di tahap berikutnya. Jangan sampai informasi ini diabaikan. Sangat penting untuk diketahui bagi para penerima bantuan sosial seperti PKH dan BPNT dan juga BPJS gratis pemerintah. Harap memperhatikan agenda yang menentukan bagi penerima bansos dari Kementerian Sosial. Nah, kenapa ini penting diketahui? Dikarenakan menyangkut apakah bantuan teman-teman diperpanjang agar nantinya bila bantuannya menghilang, tentunya tidak heran lagi. Dan paling tidak bisa mengantisipasi sejak dini bila ada masalah dengan tidak cairnya bantuan untuk PKH periode Juli-Agustus dan bantuan BPNT tahap kelima dan juga bantuan BPJS PBI JKN untuk periode Juni-Juli dan seterusnya. Nah, silahkan simak informasi lengkapnya. Saya akan segera kembali setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu terberkati. Dan teman-teman, tak terasa sebentar lagi kita akan merayakan peristiwa penting, yaitu Hari Raya Idul Adha bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini sebagaimana topik yaitu membahas informasi penting terkait tanggal-tanggal di bulan Juni 2024 yang perlu diketahui oleh seluruh KPM, baik untuk penerima bansos PKH, BPNT maupun bantuan sosial lainnya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, di mana data calon penerima maupun yang menjadi penerima untuk diupdate di Siksenji atau DTKS. Setiap bulan berjalan, yang pertama jatuhnya untuk besok di tanggal 12 Juni 2024, yaitu batas waktu pengusulan PBI. Nah, tanggal 12 besok adalah batas waktu terakhir untuk pengusulan penerima bantuan iuran PBI yang berbentuk layanan gratis BPJS Kesehatan, yaitu Kartu Indonesia Sehat. Usulan ini bisa diajukan oleh operator 6NG yang ada di desa atau di kelurahan. Secara periodik, pengusulan bisa dilakukan mulai tanggal 1 hingga tanggal 12 setiap bulannya. Kemudian agenda bulanan yang kedua, yakni tanggal 15 akhir bulan Juni 2024, pemutakhiran data. Dimulai tanggal 15 Juni hingga akhir bulan 29 Juni. Operator desa atau kelurahan akan melakukan pemutakhiran data di Siksenji. Nah, bagi penerima bantuan PKH, BPNT maupun penerima BPJS gratis dari pemerintah, maka kegiatan ini adalah penentu apakah bantuan dilanjutkan di tahap berikutnya ataukah pada bulan Juni ini terakhir menerima bansos, yaitu kegiatan verifikasi kelayakan bansos yang meliputi penidaklayakan KPM yang sudah mendapatkan bansos seperti PKH, BPNT, atau PBI jika data menunjukkan bahwa KPM sudah tidak layak lagi menerima bantuan. Kemensos memberikan bantuan sosial berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin yang tidak mampu dan atau rentan terhadap resiko sosial. Lantas, siapa sajakah yang telah memiliki kartu KKS ataupun masyarakat yang tidak bisa lagi menerima bantuan sosial? Hal ini secara tegas disampaikan Kemensos pada akun Instagram resminya. Terdapat 8 kategori masyarakat yang tidak layak menerima bantuan sosial. Di antaranya, yang pertama itu sudah mampu. Yang kedua, berprofesi sebagai PNS TNI Polri. Yang ketiga, pensiunan PNS TNI Polri. Keempat, keluarga PNS TNI Polri. Yang kelima, pendamping sosial. Yang keenam, perangkat desa. Yang ketujuh, memiliki penghasilan yang bersumber dari APBN, APBD. Yang kedelapan, tenaga kerja dengan berpenghasilan di atas UMP, UMK. Nah, jika teman-teman menemukan dari 8 kriteria tidak layak bansos, maka teman-teman bisa melaporkannya melalui aplikasi Cek Bansos apabila terdapat penerima bantuan yang tidak sesuai. Penidaklayakan KPM penerima bansos maupun pengusulan bansos didasarkan dari hasil musyawarah desa. Namun bagi penerima PKH, meskipun layak menerima bantuan PKH, tapi ada persyaratan khususnya yang harus ada, yaitu adanya komponen dan kategori PKH dalam keluarga. Nah, jadi penyebab bantuan PKH terhapus di tahap berikutnya secara alamiah tergraduasi, atau bila
ada KPM yang sudah tidak memiliki komponen dan tidak lagi memiliki kategori PKH. Misalnya, jika dalam satu keluarga komponen PKH hanya memiliki kategori pada komponen pendidikan seperti satu anak sekolah SMA, itu sudah tidak ada lagi. Dikarenakan anak sudah lulus atau berhenti sekolah, maka bantuan tidak akan dicairkan. Hal ini disebabkan oleh pemutakhiran data secara otomatis dari sinkronisasi data DTKS dan data Dapodik yang menunjukkan bahwa keluarga tersebut sudah tidak ada lagi kategori pendidikan atau tidak memiliki anak sekolah yang aktif di data Dapodik. Kemudian bagi keluarga penerima manfaat atau KPM PKH yang dihentikan bantuannya di tahap berikutnya adalah KPM yang sudah mengundurkan diri dari kepesertaan PKH. KPM yang merasa sudah mampu secara ekonomi dan telah mengundurkan diri atau melakukan graduasi sejahtera dari kepesertaan PKH dan BPNT juga tidak akan menerima bantuan. Pengunduran diri ini merupakan tanda bahwa mereka telah mencapai kemandirian ekonomi. Kemudian berikutnya teman-teman, KPM dengan data anomali. Nah, ini berlaku bagi semua jenis bansos baik untuk PKH, BPNT maupun bantuan BPJS gratis. Jika saja KPM yang terdeteksi sebagai data anomali atau data tidak valid, baik di rekening bank maupun di data ketidaksesuaian antara data KPM di DTKS dengan data Dukcapil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, teman-teman. Nah, jika data KPM yang ada di DTKS tidak padan dengan data Dukcapil, maka Kementerian Sosial tidak bisa mencairkan bantuan tersebut. Keselarasan sinkronisasi data ini penting ya teman-teman untuk memastikan bahwa bantuan diterima oleh orang yang tepat. Nah, teman-teman, update data KPM pada aplikasi DTKS atau di data terpadu kesejahteraan sosial itu diperbaharui atau diupdate. Kemensos itu melakukan verifikasi kelayakan penerima bantuan. KPM yang dinilai tidak layak menerima bantuan sosial berdasarkan verifikasi ini juga tidak akan menerima bantuan sosial. Untuk KPM, PKH, dan BPNT yang merasa bantuan mereka lancar pada pencairan sebelumnya, semoga nantinya pada tahap keempat PKH dan tahap kelima BPNT ini bantuan Anda tetap lancar dan tidak ada masalah. Amin. Oke teman-teman, kita beralih ke informasi selanjutnya mengenai kabar bahwa bantuan BLT mitigasi risiko pangan atau BLT MRP apakah jadi dicairkan di bulan Juni ini? Karena banyak sekali tentunya informasi yang mengatakan bahwa bantuan bakal cair sebelum Lebaran Haji ini. Nah teman-teman, jika melihat pada update di aplikasi 6NG, bantuan BLT MRP ini belum muncul sama sekali. Sehingga kami tidak berani menyimpulkan bahwa bantuan tersebut akan cair sebelum Lebaran ini teman-teman. Nah karena bantuan ini hanya bantuan yang bersifat tambahan, KPM tidak perlu kecewa untuk menantikan bantuan ini lantaran masih ada bantuan lainnya yang bisa disalurkan pemerintah. Nah, sebagaimana informasi dari Supervisor 6NG Kabupaten menyampaikan bahwa belum ada perubahan dan belum ada muncul nama program Bansos BLT MRP. Untuk diketahui, Bansos BLT MRP Rp600.000 pengganti BLT El Nino yang sudah cair pada tahun 2023 lalu, awalnya itu direncanakan pemerintah akan cair pada bulan Februari. Namun terjadi kemunduran. Bahkan pada saat bulan suci Ramadan, bantuan BLT MRP Rp600.000 yang sudah dinanti-nantikan pencairannya itu direncanakan kembali akan ada pencairan sebelum Hari Raya Idul Fitri, teman-teman. Tetapi rencana tersebut gagal. Oleh karena itu, penerima manfaat yang berharap pada program bantuan tambahan BLT MRP ini harap bersabar dan menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman mengenai informasi agenda penting dari Kementerian Sosial dan juga informasi KPM yang tidak lagi cair di tahap berikutnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.